Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eltia Fitria, NPM 1962201067. Di sini proposal saya yang berjudul Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan. Bab 1 Pendahuluan. Di era globalisasi saat ini menjadi penyebab perkembangan bisnis yang dimana teknologi informasi berpengaruh besar dengan bisnis. Dilihat di perkembangan teknologi digital, perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Perusahaan berusaha terus berinovasi dalam memberikan informasi yang terbaru di dunia bisnis, baik dalam segi produk, teknologi, kinerja perusahaan, dan disclosure sukarela agar investor mengetahui tentang gambaran nilai perusahaan. Selain dalam membuat terapan dalam mengelola tatanan dari lembaga perusahaan yang baik, tantangan yang lainnya antara lain tantangan globalisasi dan teknologi informasi. Tantangan tersebut terus berkembang dan persaingan yang sangat dirasa ketat. Itu pun memberi tuntutan teruntuk tiap lembaga perusahaan untuk mengubah model pengelolaannya dari berbasis tenaga kerja menjadi berbasis pengetahuan. Dalam hal ini, basis pengetahuan melibatkan pengembangan modal intelektual. Modal intelektual ini telah banyak digunakan untuk mengembangkan nilai pasar perusahaan. Salah satu komponennya manajemen mengembangkan nilai perusahaan menggunakan sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas, memiliki pengetahuan teknis yang dapat diandalkan, cara berkomunikasi dengan pelanggan dengan hubungan yang baik dan seberapa inovatif mereka. Selanjutnya di sini sesuai dengan signaling teori yang diungkapkan Giogianto 2000 mengemukakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan signal positif atau negatif bagi investor dalam pengambilan keputusan. Apabila pengumuman yang diberikan mengandung berita positif seperti pemberian dividen, informasi pengungkapan tingkat kebijakan perusahaan tentu memberikan berita yang positif bagi investor, dan sebaliknya apabila berita negatif yang diinformasikan tentu tidak menyenangkan bagi investor, seperti terjadi kebangkrutan atau failout. Perusahaan berusaha meminimalkan risiko keputusan bisnis apapun yang diambil. Pengelolaan dan pengungkapan risiko yang baik kepada publik, selain mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi investor, juga membantu dalam mengendalikan aktivitas manajemen. Keputusan investasi selain dipandu oleh informasi keuangan juga harus mempertimbangkan informasi non-keuangan. Salah satu tujuan perusahaan adalah mampu menjaga kinerja keuangannya dengan baik. Kinerja keuangan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan memiliki fungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan dan sebagai alat informasi untuk manajemen perusahaan untuk menunjukkan indikator keberhasilan perusahaan. 1.2 Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah di penelitian ini yaitu yang pertama, pengaruh enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan. 2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. 3. Pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan. 4. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Batasan masalah. Batasan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini hanya pada batas pengaruh enterprise risk management disclosure, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan pada nilai perusahaan manufaktur. 1.4 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di penelitian ini yaitu pertama, apakah pengaruh enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan. 2. Apakah pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. 3. Apakah pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan. 4. Apakah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh enterprise risk management disclosure, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut bagi peneliti.
sebagai tambahan pengetahuan serta pemahaman di bidang ekonomi dan akuntansi, khususnya mengenai nilai perusahaan. Selanjutnya, bagi penelitian sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian di bidang pengaruh nilai perusahaan. Dan bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan investor. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Enterprise Risk Management yang merupakan informasi non-keuangan memberikan sinyal bagi investor terkait keamanan dana yang diinvestasikan. Investor melihat pengungkapan manajemen risiko sebagai sinyal positif karena investor dapat menilai prospek perusahaan melalui pengungkapan atas pengelolaan risiko tersebut. Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Fungsi Dewan Komisaris ini untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktek-praktek transparansi, disklosur kemandirian, akuntabilitas, dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian. Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dalam memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini adalah indikator untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan Returns on Asset atau ROA, yang fungsinya ini mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada 2.3 kerangka teoretik. Ada Enterprise Risk Management Disclosure X1, Dewan Komisaris Independen X2, Komite Audit X3, Kinerja Keuangan X4. Nilai perusahaan adalah Y, yang dimana keterangan ini X variabel berpengaruh terhadap independen, Y variabel dipengaruhi terhadap dependen. 2.4 Definisi operasional. Variabel dependen atau variabel terikat Y merupakan variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lain, dan variabel Y dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan. Variabel independen atau variabel bebas X adalah variabel yang memiliki pengaruh atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel Y dalam penelitian ini yaitu Enterprise Risk Management Disclosure, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kinerja Keuangan. Selanjutnya ada 2.5 Hipotesis. Penelitian yang dilakukan Handayani 2017 menemukan bahwa Enterprise Risk Management mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Enterprise Risk Management sebagai informasi non-keuangan mampu menjadi sinyal bagi investor terkait keamanan dana yang diinvestasikan. Semakin tinggi informasi yang disampaikan perusahaan, maka investor akan semakin yakin akan keamanan dana yang diinvestasikan. Investor melihat Enterprise Risk Management Disclosure merupakan sinyal positif karena melalui informasi Enterprise Risk Management Disclosure, maka investor dapat menilai prospek perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan Enterprise Risk Management Disclosure, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis pertama yang akan dibuktikan. H1 Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya Dewan Komisaris Independen.
yang dimana jumlah Dewan Komisaris Independen ini yang semakin banyak akan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan koordinasi Dewan Komisaris Independen akan semakin baik. Dewan Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memotivasi secara aktif supaya komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat meyakinkan perusahaan untuk menjalankan strategi yang efektif, meyakinkan perusahaan menaati hukum yang ada atau nilai-nilai yang ditentukan dalam perusahaan sehingga perusahaan mempunyai tata kelola yang baik. Jumlah komisaris independen dapat menjamin agar mekanisme pengawasan sejalan dengan efektif dan sesuai dengan undang-undang. Semakin banyak Dewan Komisaris Independen, maka tingkat pengawasan terhadap perilaku dan kinerja manajemen juga akan semakin tinggi sehingga mewakili kepentingan stakeholder selain kepentingan pemegang saham mayoritas dan akan berdampak baik untuk nilai perusahaan. Selain itu, dengan adanya Dewan Komisaris Independen dapat mengurangi konflik agensi dalam perusahaan dan fokus dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. H2, Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari Dewan Komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Tanggung jawab Komite Audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan. Tindak kecurangan dan perilaku oportunistik manajemen yang dapat merugikan perusahaan dapat dicegah melalui pemahaman Komite Audit terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat dengan adanya komite sehingga perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adanya pengawasan dari Komite Audit akan memastikan pencapaian kinerja perusahaan sehingga berdampak pada nilai perusahaan dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang transparan. H3, Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kinerja keuangan. Tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba merupakan salah satu indikator bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai penyedia dana. Apabila perusahaan mampu dalam mempertahankan laba yang diperoleh selama tahun berjalan, maka tingkat rasio keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan akan memunculkan respon yang positif yang akan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan. Apabila harga saham meningkat, maka otomatis nilai perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian Mediawati 2016, Astuti 2017, dan Sulistyo 2019 dalam penelitiannya berpendapat bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari pemaparan di atas dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut. H4, kinerja keuangan ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Bab 3, metodologi penelitian. 1.1, tempat dan waktu penelitian. Pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2012 sampai 2015. Tempat penelitian ini di seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada 1.2, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Sedangkan pengambilan sampel perusahaan dengan menggunakan metode purpose sampling. Maka sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 30 perusahaan. Dengan tahun pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015, maka jumlah data selama periode pengamatan adalah 120 data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi yang telah dilakukan perusahaan. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data dan informasi penelitian menggunakan proses dokumentasi dengan mengumpulkan laporan keuangan perusahaan atau berbagai instrumen yang berhubungan terhadap nilai perusahaan.